Anita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Eh, oh ya, kamu datang lebih awal? Pasti ada masalah atau sesuatu yang penting kan? Enggak kok, aku datang sebagai karyawan aja. Kamu lupa ya, aku kan kerja buat papa kamu sekarang. Apa kamu udah mecat aku secara sepihak? Enggak kan? Eh, tidak Anita. Itu tidak mungkin kulakukan. Saat itu aku memberimu pekerjaan, karena aku melihat kamu memang sangat membutuhkannya. Emang, makasih banyak ya atas kebaikan kamu. Tapi Anita, bukankah suamimu sudah menjamin tentang hal itu? Jadi kamu tidak butuh pekerjaan itu lagi kan? Kamu salah, Zain. Aku bukan perempuan yang berpikir seperti itu. Menurut aku, tanggung jawab pekerjaan sama kepercayaan itu sesuatu yang penting banget. Jadi karena itu, kamu bertanya padaku apa aku sudah memecatmu? Aku takut banget kehilangan job ini. Gimana pun juga, aku harus mempersiapkan masa depan aku. Aku udah banyak banget dikecewain sama kenyataan hidup, makanya aku takut banget kehilangan job ini. Iya, tapi Anita, apakah suamimu Aldi mengizinkanmu untuk bekerja di tempatku ini? Ya iyalah, aku udah ngomong sama Aldi. Aku kan bukan perempuan durhaka. Walaupun dia jahat banget sama aku harus ngalah demi anak aku. Aku rasa Aldi sangat beruntung bisa punya istri sepertimu. Maaf Anita, aku harus pergi sekarang karena ada masalah yang harus aku selesaikan. Kamu nggak mau aku ikut? Maaf Anita, ini urusan pribadi, aku tidak bisa melibatkanmu. Tapi kamu jangan khawatir, aku bisa pesankan taksi dan kamu bisa ke kantor naik taksi. Sementara itu tinggal di sini dan anggap sebagai rumahmu sendiri. Tapi tolong jangan cuci pakaianku lagi. Iya. Baiklah, sampai nanti. Kenapa aku ditinggal? Aku kan kesini buat ketemu kamu, Zain. Dasar cowok nggak peka. Ya Tuhan, bagaimana caranya aku bisa melindungi Natsua tanpa dia tahu keberadaanku di Jakarta ini? Aku khawatir dia masih punya niat jahat untuk menyingkirkan Natsua. Tidak ada jalan lain. Aku harus berhasil menangani Dion dan memastikan Natsua aman selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Maaf Mbak Najwa, sudah lama? Enggak kok Pak, baru aja. Gimana anak-anak? Udah pada datang semua Pak? Ya, sebagian sudah pada datang. Bahkan juga ada yang sudah berjamaah tadi. Kebetulan TP-nya ada di sebelah. Mari Mbak, saya antar. Iya Pak. Ya Allah, aku mohon, berkahilah hidup Natsua dan jauhkanlah dia dari niat jahat orang-orang yang ingin mencelakainya. Lindungilah Natsua, karena dia adalah perempuan baik hati dan perempuan yang soleha. Assalamualaikum adik-adik. Maaf Mbak Najwa, saya permisi dulu. Silakan Pak Ahmad, terima kasih banyak. Aku tahu ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa melindungi Natsua, karena Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Pelindung. Amin, ya Robbal Alamin. Kalian tahu nggak, binatang laba-laba ini juga disebut sebagai binatang pahlawan atau hero oleh Rasulullah. Sepertinya aku mengenali suara perempuan itu. Itu seperti suara Natsua. Kalian tahu kenapa? Karena binatang laba-laba ini yang sudah menyelamatkan Nabi Muhammad dari serangan musuh. Lalu beliau masuk ke dalam sebuah gua yang disebut Gua Hiro. Ya Allah,
Apa maksud engkau mempertemukan aku dengan Najwa di tempat ini? Lalu binatang laba-laba ini membuat sarang di depan gua Hiro tersebut. Sehingga itu yang membuat para musuhnya tidak berpikir kalau di dalam itu ada Nabi Muhammad. Karena dipikir kalau ada orang di dalam pasti sarang laba-labanya sudah rusak. Tapi karena laba-laba itu ingin menyelamatkan Nabi Muhammad, dia segera membuatkan sarang di depan pintunya. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, mau mencari siapa ya? Aku tidak mencari siapa-siapa di sini. Aku tadi hanya sholat. Aku ingin tahu, apakah dia bekerja di sini? Itu guru baru kita di sini, Mbak Najwa namanya. Mbak Najwa itu pintar mengambil hati anak-anak. Ya, karena Najwa punya hati yang sangat tulus. Dan aku berharap kalau di masjid ini semua akan bisa berjalan lancar dan baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Silakan. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah mengizinkan aku bertemu dengan Najwa dan melihatnya dalam keadaan baik. Najwa, sayang sekali kamu sudah ada yang memiliki. Bagaimanapun, aku harus menghormati pernikahanmu dengan Rayhan. Anita, kamu masih di sini juga? Bukankah seharusnya kamu ke kantor? Enggak kok, aku udah pulang dari kantor, tapi aku balik sini dulu. Tapi kenapa kamu kesini lagi? Kalau kamu sudah selesai di kantor, sebaiknya kamu langsung pulang. Aku nggak mau pulang dulu sebelum ketemu sama kamu. Bertemu denganku, memangnya ada masalah? Aku pengen tahu, kamu kenapa sih kayak jaga jarak sama aku? Dengar Anita, sudah seharusnya kita menjaga jarak. Kamu harus sadar dengan statusmu. Kamu adalah istri Aldi yang juga temanku. Emang kenapa kalau aku udah nikah? Aldi juga udah nikah, tapi dia selalu pengen deket sama Najwa. Masalahnya di mana? Dengar Anita, sejak semula hubungan kita hanyalah sebatas teman saja. Dan niatku tulus ingin menolongmu. Tidak lebih dari itu. Tapi karena sekarang Aldi sudah menerima kembali, jadi sebaiknya kamu pulang ke rumah. Jadi itu alasan kamu? Aku mau ingetin kamu sesuatu yang mungkin kamu udah lupa. Najwa itu udah nikah sama Rayhan. Kenapa kamu cinta sama Najwa? Iya, tapi aku dan Najwa tidak berbicara dan bertemu setiap hari. Dia bahkan tidak tahu sekarang aku di Jakarta. Ya terus bedanya apa sama aku? Aku sama Najwa sama-sama punya suami. Tapi kenapa kamu keberatan deket sama aku? Apa maksudmu? Kamu itu susah payah lindungi Najwa. Padahal itu udah tanggung jawabnya Rayhan. Sedangkan aku nggak ada yang peduli sama aku. Tapi kenapa kamu nggak perhatian sedikit sama aku? Katanya aku teman kamu juga. Kamu harus fair dong. Kalau kamu emang bilang aku teman kamu juga. Maaf ya kalau ada kata-kata yang bikin kamu tersinggung, tapi aku harus ngomong supaya kamu sadar. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.